Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezaki Taufikur Rahman dari kelas Robotika Malam B. Di video ini saya akan menjelaskan sistem kontrol fuzzy GoToBall. Di sini adalah nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Ahmad Ifani Nainul Muna, dan di sini saya sendiri Rezaki Taufikur Rahman, lalu Alif Fawaid Al Ghazali. Di sini adalah variabel input dari membershipnya. Pertama adalah membership function jarak bola dekat, jarak bola sedang, jarak bola jauh. Lalu membership function jarak obstacle jauh, jarak obstacle sedang, dan jarak obstacle dekat. Dari mana kami mendapatkan variabel input ini? Sistem fuzzy itu menggunakan dua buah input, yaitu jarak obstacle yang menggunakan sensor jarak yang ada di sekeliling dari robot tersebut, dan jarak bola dapat dari data supervisornya, karena supervisor mengirim koordinat X dan Y X dan Z dari bola. Data DX dan DY dari supervisor dihitung menggunakan rumus Pythagoras untuk mengetahui jarak robot terhadap bola. Kemudian ini adalah variabel outputnya yang berupa membership function kecepatannya. Jadi jarak bola dan jarak obstacle tadi menghasilkan output kecepatan, yaitu kecepatan lambat, kecepatan sedang, dan kecepatan cepat. Setelah kedua input berupa objek obstacle, jarak obstacle, dan jarak bola diperoleh, nilai tersebut diperoleh di dalam sistem fuzzy melalui tahap fuzzifikasi dan inferensi berdasarkan aturan rule base yang telah ditentukan. Hasil dari proses inferensi tersebut kemudian melalui tahap defuzzifikasi untuk mengubah nilai fuzzy menjadi nilai tegas, sehingga diperoleh nilai kecepatan robot yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kemudian inilah grafik keanggotaan inputnya, membership function, jarak bola, ini jarak obstacle, kemudian grafik fungsi keanggotaan output yang berupa membership function kecepatan. Di sini adalah rule base dari fuzzy-nya. Ini jarak obstacle, bola, kecepatan, keterangannya. Jika jaraknya dekat, lambat, kecepatannya lambat. Jika jarak dari robotnya itu dekat, kecepatannya itu sedang. Lalu jika jarak robotnya itu dari untuk bola dekat, kecepatannya cepat. Jika jarak robot dari bola jauh, kecepatannya itu sedang. Kemudian adalah grafik control surface dari robotnya, dari program fuzzy-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezaki Taufikur Rahman dari kelas Robotika Malam B. Di video ini saya akan menjelaskan program dari supervisor kami, yang dimana gunanya adalah untuk memberi atau membaca data bola dari wordnya dan dikirim ke robot. Pertama-tama import cluster supervisor dari library controller Webot. From controller import supervisor. Lalu defmine yang gunanya adalah membuat objek supervisor. Objek ini digunakan untuk mengakses skin tree dari wordnya dan membaca posisi objek dan mengirim data ke robot. Lalu supervisor adalah mengambil objek node dari skin tree
berdasarkan def-nya. Di sini bola kita mendef-nya menjadi ball, soccer ball. Menjadi ball. Lalu bola supervisor get from def mengambil objek bola dengan nama def yang sudah kita defkan tadi di sini ya. Lalu bola di lapangan sama dengan bola get field yang fungsinya adalah mengambil field translation dari bola. Maksudnya mengambil koordinat dari bolanya, posisi bolanya, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Karena field menyimpan posisi objek dalam bentuk X, Y, dan Z. Kemudian ini adalah mengambil posisi dari robot B1, B2, B3. Tapi di sini kami tidak menjalankan robot B1, B2-nya dan B3. Yang selanjutnya adalah Robotino supervisor get from def. Mengambil robot utama yaitu Robotino ini. Ini adalah Robotino. Lalu emitter sama dengan supervisor get device emitter. Yang fungsinya adalah mengambil device emitter. Di sini adalah emitternya. Emitter digunakan untuk mengirim data yang telah dibaca ke Robotino dan mengirimnya ke controller robot. Ini adalah controller robot kami. Lanjut, saya akan menjelaskan supervisornya. Time step sama dengan in supervisor get basic time step. Ini adalah mengambil time step dari simulasi. Time step menentukan interval waktu simulasi berjalan. Loop while supervisor step time step sama dengan -1. Program akan terus berjalan selama simulasi aktif. Lalu di sini membaca posisi bola. Dan ini adalah untuk membaca posisi dari robot B1, B2, B3-nya. Dan ini adalah baris program untuk membaca posisi dari Robotino-nya. Menampilkan posisi ke terminal digunakan untuk debugging atau monitoring. Menyusun data yang akan dikirim. Data yang dikirim hanya adalah posisi bola X dan Z-nya, posisi Robotino X dan Z-nya juga. Sumbu Y tidak digunakan karena gerakan di bidang datar. Karena Y itu ke atas, X itu panjang dari lapangannya, dan Z itu adalah lebar dari lapangannya. Lalu data ball post, ini adalah koordinat X bola. Ball post ini adalah koordinat Z dari bola. Lalu Robotino, ini adalah koordinat X dari Robotino. Robotino 2, inilah koordinat dari sumbu Z dari Robotino-nya. Lalu ada import struct. Ini adalah mengubah data menjadi format byte. Struct pack digunakan agar data numerik dapat dikirim melalui emitter dengan format biner. 4D berarti 4 buah data bertipe double. Ini 4 data ya guys.
Lalu di sini emitter send message yang fungsinya adalah mengirim data ke robot menggunakan emitter. Lalu if name dengan main menjalankan fungsi main saat file dieksekusi. Baik, itu saja penjelasan dari program supervisornya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari poin-poin presentasi Project AAS Sistem Kendali dengan judul Go to Ball. Adapun tujuan kami menentukan judul Go to Ball yaitu robot bergerak untuk mengikuti perubahan posisi bola secara real time dengan tetap mempertimbangkan keberadaan rintangan di sekitarnya. Jadi untuk robot GoToBall ini berfokus untuk mengejar objek yaitu berupa bola dan melewati rintangan obstacle yaitu berupa beberapa buah kotak yang terdeteksi oleh 9 sensor Robotino. Lalu yang poin kedua di sini ada flowchart Robotino. Di sini itu ada awalan start dengan memulainya robot menyalakan robot. Lalu masuk ke poin kedua yaitu inisialisasi robot sensor motor receiver. Di sini yaitu poin bagian kedua ini berfungsi untuk mengecek apakah program maupun komponen-komponen sudah bisa untuk menjalankan robot tersebut. Lalu masuk ke supervisor program yaitu di sini berfungsi untuk yaitu chipset atau otaknya penggerak yaitu menentukan di mana bola menentukan posisi bola lalu mengambil data posisi bola. Selanjutnya robot bergerak maju ke depan lalu masuk ke distance robot 0.6 to ball yaitu berfungsi untuk jika jarak robot ke bola lebih dari 0,6 maka robot akan mencari terus bolanya. Jika tidak, robot akan berhenti. Selanjutnya robot menuju bola. Apakah ada obstacle atau rintangan? Jika tidak, robot akan bergerak menuju bola. Selanjutnya, jika tidak, robot akan berhenti. Selanjutnya, seperti itulah proses dari flowchart Robotino kami. Sekian penjelasan singkat dari saya terkait flowchart ini dan tujuan utama dari robot GoToBall. Saya akhiri. Bola. Dan saya juga akan menjelaskan program dari Robotino, bagaimana bisa menghindari obstacle, kemudian bisa membaca posisi dari bola. Di sini saya akan menjelaskan untuk program Robotino-nya aja. Nah, sebelumnya saya akan mensimulasikan terlebih dahulu dengan menekan tombol run di sini, tombol play. Nah, di sini dapat kita lihat robot mulai maju, kemudian ketika ada obstacle di sini, nah, robot akan membaca jarak dari
sensor infrared dan menghindarinya. Apabila ada obstacle di depan ini, robot akan menghindari. Ini cara cepatnya. Di sini juga robot akan menghindari objek yang di depannya, menyamping ke arah kiri, kemudian mendekati di mana posisi bola tersebut. Nah, di sini saya stop dulu, kemudian coba saya untuk memindahkan posisi bola. Dia akan mendekati bola. Ini coba saya untuk agak jauhkan agar dia bisa membaca obstacle. Sini robot mencari posisi dari bola dengan membaca arah sudutnya. Sini robot memilih jalan di sini karena mungkin di sini yang paling bisa dilalui karena di sini mungkin lebih. Jadi dia lewat arah samping menghindari objek yang ada di sini. Sembari kita simulasi, saya akan menjelaskan program dari robot itu sendiri, robot Hilo sendiri. Di sini di robot Hilo ini kontrolnya dengan menggunakan fuzzy logic dan navigasi obstacle avoidance. Di sini saya mengimport robot dari controller dan import map untuk perhitungan kinematik dan struk atau structure. Nah, di sini adalah program membership function untuk input obstacle, merupakan fungsi yang di sini. Nah, di sini saya jelaskan jika jarak kurang dari 0,3 robot akan return ke 1,0. Di sini juga jika jarak lebih besar dari ini robot akan return ke 0,1. Di sini merupakan jika pembacaan jarak sedang. Membership function untuk obstacle sedang di range 0,3 sampai 0,9. Sini. Ini jika jarak dari sensor jauh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan membership function untuk input jarak bola. Fungsi-fungsi di sini adalah dengan cara mengubah jarak bola menjadi nilai fuzzy 0 atau 1. Nah, di sini saya jelaskan ketika jarak lebih kecil sama dengan 0,4, nah, di konsol sini bisa dibaca. Sini jika jarak 0,4 return ke 1,0, artinya dibaca 1. Ketika jarak lebih besar dari 1,2 maka 0. Nah, di sini ada merupakan logika fuzzy. Ketika memberikan komentar di sini. Jika jarak lebih kecil sama dengan 0,4 maka hasil nilai yang biasa adalah 1,0. Jika jarak lebih besar dan sama dengan 1,2 berarti kan tidak dekat. Nah, ini dibaca 0 seperti logika fuzzy yang saya jelaskan. Di sini juga sama. Kemudian di sini merupakan membership function untuk output kecepatan robot. Di sini mengatur kecepatan robot apabila sensor di sini mendeteksi objek yang ada di depannya. Maka kondisi robot akan menyesuaikan kecepatan. Jika dekat maka robot akan pelan. Nah, ketika jaraknya jauh robot akan menambahkan kecepatannya. Nah, di sini program yang diberikan.
Nah, ketika kecepatannya kurang sama dengan 2,0 maka lambat. Di sini juga merupakan file. Nah, di sini difusi dikasih. Sini mengonversinya fusi, output menjadi nilai kecepatan bits. Nah, di sini juga saya tambahkan variabel untuk mewakili setiap kategori kecepatan. Jika lambat itu nilai yang diberikan ada 2,0. Dan untuk sedang di sini diberikan nilai 5,5. Dan untuk cepat kami menambahkan nilai 8,0. Selanjutnya menjelaskan jika semua membership 0 maka nilai akan dikembalikan ke default sedang. Ini ada. Dan ini merupakan main program atau program utama untuk menjalankan robot controller. Nah, di flowchart juga sudah kami lampirkan di awal program adalah inisialisasi robot dan device, sensor motor dan receiver. Nah, di bagian ini adalah merupakan inisialisasi robot dan device, di mana sensor-sensor ini dipanggil atau kita masukkan dalam program dengan nama IR2 yang merupakan sensor dari infrared di sini yang sudah bawaan dari default dari robot itu sendiri. Nah, di sini merupakan enable sensor dengan term yang sama. Ini adalah untuk mengaktifkan sensor. Kemudian di sini adalah untuk menginisialisasi dari motor dari robot itu sendiri. Kami memakai 3 motor. Nah, di sini untuk inisialisasi receiver untuk menerima dari posisi emitter. Nah, ini untuk set motor ke mode velocity untuk mengaktifkannya. Di awal kita set untuk velocity-nya yaitu dengan nilai 0,0. Selanjutnya untuk parameter robot untuk implementasi inverse kinematik di sini dari radius roda variabel R adalah 0,03 dan untuk L atau left 0,3333. Dan untuk sudut theta kami memberikan nilai 0. Theta 2 2,094 dan untuk theta 3 4,189. Ini merupakan radian atau sudut. Di sini saya juga memberikan variabel untuk menyimpan posisi di target X sama dengan target Y sama dengan robot X robot 0,0. Oke, next di sini ada merupakan variabel untuk menampung nilai sensor jarak. Di sini adalah menghitung jarak dan sudut bola. Ini singkat saja karena panjang programnya. Di sini merupakan program evaluasi base fuzzy. Nah, di sini ada merupakan
hitung velocity robot dengan obstacle avoidance. Sini merupakan perhitungan dari inverse kinematic. Masukkan ke rumusnya. Ini yang variabel V1, V2, V3 ini merupakan variabel untuk menghitung di mana kami mengimplementasikan dari inverse kinematic. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.